Tanam rambut di Turki 19,8 juta dari begini ke begini. Halo pejuang rambut, balik lagi di channel ini bersama aku Ahmed Stefan. Aku adalah interpreter, penerjemah, dan pendamping khusus pasien Indonesia di klinik Vega Hair Center. 4,5 bulan lalu aku menjalani proses hair transplant di klinik Vega Hair Center. Dan sekarang update-nya seperti ini. Dari kayak begini, jadi kayak begini ya. Ini belum final. 8 bulan ke depan masih ada update-update lagi. Nah, di video kali ini aku mau nge-share ke teman-teman semua update perkembangan pasien lain yang aku dampingi, pasien dari Indonesia. Jadi dia transplant di bulan yang sama kayak aku ya. Bentuk kebotakannya juga sama mirip kayak aku. Jadi kebotakannya tuh M. Nah, tapi Mas ini dia lebih mundur ya hairline-nya ya. Kalau aku kan di sini waktu itu penipisan ya. Bagian sini udah gak ada waktu aku. Bagian sini penipisan. Jadi Mas ini bisa dibilang lebih parah lah dari aku gitu. Nah, kemarin Mas ini tuh request buat digambar hairline-nya lebih lurus ya. Tadinya kan digambar sesuai dengan lekukan dari wajahnya gitu ya. Biasanya kalau kita naikin alis kayak gini, itu bakalan kelihatan tuh hairline-nya kayak gimana tuh. Setiap orang tuh kan punya beda-beda ya. Ada yang naik banget, ada yang lurus banget gitu. Jadi gimana kerutan alisnya itu, nanti dokter bakalan menggambar bentuk hairline-nya gitu. Proses penanaman ini kalau nggak salah 3.000 atau 4.000 graf ya, aku lupa ya guys ya. Pokoknya kalau bagian depan itu biasanya tuh antara 3.000 sampai 4.000 graf gitu. Nama saya Taufik Alwi, saya asal dari Aceh, ingin memulai transplantasi hari ini di Vega Center. Saya nyusul OTW nya. Saya akan berjidat, jadi malas aja biarin aja gitu rambut. Nah, ketantangan Mas ini tuh karena dia kerja di tempat yang mengharuskan dia untuk pakai penutup kepala. Jadi kemarin itu kita himbau ya untuk berhati-hati gitu ketika menggunakan tutup kepala, terutama 11 hari pasca operasi itu dihindari gitu penutup kepala karena folikel yang ditanam itu kan masih sensitif ya. Jadi gak boleh kegesek, gak boleh pakai topi. Kalau perempuan gak boleh pakai ciput dulu gitu. Dan setelah 2 minggu, setelah scabs yang di area yang ditanam itu dibersihkan, itu baru boleh pakai penutup kepala gitu. Cuma emang gak disarankan terlalu lama-lama ya. Soalnya biar rambut itu dapat sirkulasi udara dan biar pertumbuhan folikel yang ditanam itu lebih maksimal guys. Nah, ini update sebulan pasca operasi. Sebulan pasca operasi biasanya rambut yang ditanam itu tumbuh guys. Dan biasanya sih ya 20%, 30% itu rontok. Tapi kerontokan orang kan beda-beda ya, kita gak bisa generalisir gitu. Nah, si Mas ini rontok sekitar 95% itu sampai hampir 2 bulan ya. Dan di bulan Januari awal nih katanya udah ada rambut yang tumbuh halus-halus. Jadi emang rambut folikel yang ditanam itu patah dulu terus keluarnya nih tipis-tipis guys. Jadi kayak baby hair gitu, kayak rambut baru yang tumbuh, rambutnya bayi yang tumbuh gitu kan, tipis-tipis. Nah, biasanya pasien dari bulan pertama sampai bulan ketiga tuh masa-masa dimana pasien itu merasa stres gitu ya. Mungkin mikir, ini kapan tumbuhnya gitu. Kenapa malah makin rontok, makin rontok, makin rontok gitu kan. Apalagi kalau misalnya di lingkungan sekitarnya tuh ada orang yang suka ngompor-ngomporin dan dia tuh gak paham tentang hair transplant gitu kan. Pasti bakalan bilang, wah tuh lu gagal lu transplant lu tuh, makanya jangan hair transplant, udah pakai minyak ini aja gitu kan. Ujung-ujungnya malah jual produk kan. Kalau misalnya ada di lingkungan orang-orang yang ya belum paham gitu ya, atau yang ngompor-ngomporin tuh gak usah terlalu dengerin guys. Dan memang sampai bulan ketiga itu sangat normal ya, belum ada pertumbuhan rambut tuh keluar masih tipis-tipis, itu sangat-sangat normal guys. Nah, masuk di bulan Februari, 28 Februari ini aku tanya lagi update-nya kayak gimana. Alhamdulillah udah mulai rapi lah. Nah, ini Mas ini udah mulai tumbuh ya. Ini bisa aku bilang pertumbuhannya cepat juga nih. Padahal kita beda selisih 2 hari ya. Tapi kalau Februari itu aku masih nggak setebel Mas ini gitu. Aku masih, ya kalian bisa lihat lah di video-video aku yang sebelumnya ya. Update di bulan keberapa tuh ya. Di bulan ketiga kalau nggak salah ya. Di bulan ketiga aku masih tipis banget. Nah, ini Mas ini udah mulai tebel gitu guys rambut depannya. Nah, tapi Mas ini nggak bisa dijadikan patokan buat seluruh pasien ya. Karena kan setiap orang itu pertumbuhan rambutnya itu beda-beda guys. Ada yang rambutnya tumbuh cepet, ada yang rambutnya tumbuh lama banget gitu. Kalau aku sih ngerasa, aku dari bulan pertama sampai bulan ke-1 itu cepat pertumbuhannya. Tapi dari bulan ke-1 sampai setelahnya itu agak lambat pertumbuhannya. Bahkan bisa dibilang ya lambat lah ya.
Soalnya orang-orang kan biasanya di bulan keempat, bulan kelima tuh udah ada yang panjang banget gitu rambutnya. Aku masih masih segini-segini aja gitu rambutnya ya. Dan nggak bisa disamakan ya satu orang dan orang yang lain gitu. Nah, terakhir di bulan Maret 26 aku tanya lagi update-nya. Wah, aku kaget banget ya. Ternyata udah rapih gitu kelihatannya. Ini saya udah siap pangkas, ini udah bagus lah. Kelihatannya hairline-nya udah kebentuk bagian depannya dan memang ini masih belum maksimalnya ya karena ini masih di bulan keempat, maksimalnya itu di bulan ke-12 gitu. Meskipun penonton-penonton ada orang-orang yang mungkin bilang bulan ke-6 itu udah hasilnya bulan ke-6 kayak gitu. Ada yang bilang bulan ke-8, bulan ke-8. Kita nggak tahu guys. Kalau aku sih mendingan ikutin sarannya dokter ya. Kita tunggu sampai di bulan ke-12 karena dokter yang lebih berpengalaman, dokter yang sudah menangani ratusan pasien, bahkan ribuan pasien gitu daripada netizen-netizen yang ngomong yang mungkin cuma analisa kecil-kecilan lewat YouTube gitu. Dan buat Mas ini nanti masih ada pertumbuhan-pertumbuhan lagi ke depannya yang mungkin nanti di video-video selanjutnya mungkin di bulan ke-12 nanti aku update lagi gimana perkembangannya Mas ini. Mas ini juga kemarin pakai serum booster itu ya, serum mesoterapi yang aku biasanya pakai juga. Dan menurutku itu memang sangat membantu untuk pertumbuhan rambut, terutama dari bulan ketiga sampai bulan keempat tuh pertumbuhannya sangat signifikan yang aku rasain gitu. Banyak banget rambut-rambut baby hair yang tumbuh dan itu mulai menebalnya cepat gitu. Nah, jadi buat teman-teman semua yang mau majuin hairline kayak Mas ini, kayak aku, nggak usah khawatir lagi ya untuk datang ke klinik Vega Hair Center yang ada di Istanbul, Turki. Ini buktinya udah ada nih, terbukti tumbuh ya hairline bagian depan. Salah satu buktinya aku juga terbukti tumbuh. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir, mikir macem-macem. Kita juga lagi ada promo. Kalau misalnya kalian tertarik untuk menanyakan detailnya, bisa chat aku di nomor ini. Kalau misalnya kalian mau tahu detail total harganya berapa ya, termasuk tiket pesawat dari Jakarta, makan, dan lain-lain, bisa tonton videoku yang ini. Oke guys, gitu dulu aja update tanam rambut di video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe karena di channel ini aku juga akan membagikan hal-hal lain yang berkaitan tentang hair transplant. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam gondrong!